Hai sahabat pendidik, kita sering mendengar kita hanya menggunakan 10% otak, kemampuan otak kita ya. Kemudian ada yang orang otak kanan atau ada yang bisa multitasking gitu ya. Nah, percaya atau tidak, semua itu sebetulnya adalah salah besar, yaitu hanya mitos saja. Dan masalahnya, mitos-mitos ini tanpa sadar mempengaruhi cara kita mengajar. Nah, mari kita bedah mitos ini yang masih beredar di dunia pendidikan. Mitos yang pertama yaitu kita hanya menggunakan 10% kemampuan otak kita. Nah, faktanya ini adalah mitos yang paling populer dan paling keliru sebetulnya. Jadi teknologi pencitraan otak itu membuktikan bahwa hampir seluruh bagian otak itu aktif, bahkan saat tidur sekalipun. Jadi tidak ada area otak yang menganggur. Nah, yang benar kita mungkin hanya mengoptimalkan semua potensi otak, tapi secara fisik kita pakai 100%-nya. Kemudian mitos yang kedua ada otak kiri versus otak kanan atau left brain versus right brain. Nah, faktanya konsep kiri logis kanan kreatif itu adalah penyederhanaan berlebihan yang tidak didukung oleh sains. Jadi otak itu bekerja secara terintegrasi, menyelesaikan soal matematika pun itu melibatkan dua belahan otak. Nah, kreativitas butuh logika, logika butuh kreativitas. Nah, dampaknya di kelas, ini guru kadang bisa terjebak. Jadi ada melabeli bahwa ada siswa yang logis ke si otak kiri, kemudian siswa yang kreatif si otak kanan. Nah, label ini jadi membatasi potensi siswa. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang bisa multitasking atau multitasking itu efisien. Nah, faktanya otak manusia itu tidak bisa melakukan dua tugas kompleks secara bersamaan. Yang terjadi bukan multitasking tapi task switching. Jadi otak berpindah cepat antar tugas. Jadi setiap perpindahan ini butuh energi dan waktu. Nah, disebutnya switching cost. Nah, hasilnya apa? Hasilnya justru pekerjaan menjadi lebih lambat, lebih banyak yang salah, dan informasi itu sulit masuk untuk ke memori jangka panjang. Nah, dampak di kelas misalkan ada siswa yang belajar tapi sambil main HP. Nah, maka sebenarnya itu pembelajarannya menjadi tidak efektif. Jadi informasi hanya lewat permukaan, masuk memori jangka pendek lalu hilang. Jadi mereka merasa belajar tapi sangat mudah sekali lupa. Nah, sahabat pendidik, kritik tajam untuk kita sendiri, jadi tanpa sadar kita kadang mengajarkan mitos ini ke siswa. Kita bilang kamu ini otak kanan, makanya susah matematika. Padahal itu adalah vonis yang tidak ilmiah dan membatasi. Atau kita bangga jadi bisa mengajar sambil cek HP, padahal itu mencontohkan multitasking yang buruk. Jadi jangan sampai kita jadi guru yang menyebarkan mitos bukan fakta. Mari perbaharui pengalaman kita tentang cara kerja otak agar strategi mengajar kita juga berbasis sains ya, bukan sekedar kata orang saja.